Perkenalkan, saya Wahyudi dari SMPIT Insan Mulia Surakarta. Saya akan panggilkan teman saya. Halo Pak Wahyudi. Halo, silahkan perkenalan. Halo, perkenalkan nama saya Septiana Wahyu Sejati. Saya dari SD Negeri Sabranglor, Surakarta. Selanjutnya saya akan panggilkan teman saya, Mbak Nana. Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Ratna Firdianti Ningsih dari SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Kami CGP 11 kelas 610 akan melakukan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Nana. Selamat siang, terima Iya. kasih Bu Tia sudah datang. Iya, selamat siang Ibu. Iya, terima kasih kedatangannya loh ke sini. Iya, sama-sama Bu Nana. Bu Tia langsung saja ya. Oke. Di sini saya akan melakukan coaching terhadap Bu Tia sebagai awalan saya beberapa pertanyaan yang akan saya berikan ke Bu Tia. Iya Ibu Nana. Pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Nah, pada hari ini yang akan saya nilai dan saya akan amati apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti itu. Iya Bu Nana. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian yang kedua, bagaimana Bu Tia memberikan pertanyaan berbobot pada coach nantinya. Kemudian yang ketiga, Bu Tia, bagaimana coach Bu Tia nanti merespon tentang pertanyaan dari coach yang penilaian berikan. Kemudian jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian juga proses kreatif, kemudian ketiga memaksimalkan potensi. Siap Bu Nana. Nah, itu ya yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi coaching apakah yang akan Bu Tia kembangkan pada hari ini. Ya, baiklah Bu Nana. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Itu Bu Nana. Baik Bu Tia. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan juga kepada Bu Tia, bagaimana atau kompetensi mana yang akan Bu Tia kembangkan secara spesifik yang akan dilakukan di observasi nantinya. Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan Bu Nana yaitu yang berkaitan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Itu Bu Nana. Baik. Sekarang adalah pertanyaan yang terakhir nih Bu Tia. Oke. Indikator ketercapaian dan juga tujuan pengembangan mana yang ingin Bu Tia capai. Indikator yang akan saya capai itu yaitu supaya coach saya itu bisa menemukan sendiri solusi atau langkah-langkah yang akan dia ambil untuk menyelesaikan dari permasalahannya. Itu Bu Nana. Baik, Bu Tia, terima kasih sudah hadir ke sini. Selamat melakukan coaching bersama Coach Indonesia. Iya, terima kasih juga Bu Nana. Selamat siang. melakukan aktivitas. Iya, terima kasih Bu Nana. Silakan. Selamat siang Pak Wahyudi. Iya, selamat siang Bu Tia. Iya, gimana kabarnya ini? Iya, sebenarnya baik tapi ini kurang bersemangat. Kayak saya. kurang bersemangat ya. Iya. Saya lihat di wajah Pak Wahyudi sepertinya ada sedikit yang tidak enak gitu. Betul, Bu Tia. Iya. Ini Pak Wahyudi, apa sih yang mau Pak Wahyudi bicarakan ini kok? Kira-kira apa ya yang ini Pak Wahyudi bicarakan ya? Iya, ini Bu Tia, saya ingin sekali, mohon maaf sebelumnya Bu Tia, mungkin Iya. barangkali saya mengganggu waktu Bu Tia, nggak Oh apa-apa. tidak, iya. tidak mengganggu. Dengan Iya. senang hati Pak Wahyudi. Baik, ini saya ingin menyampaikan unek-unek saya. Iya. Ini kan saya mau boleh bercerita Bu Tia? Oh boleh, Oh, iya. monggo Pak, saya akan dengarkan Pak. Iya. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru saya di sekolah. Iya. Jadi saya melihat, saya amati rekan-rekan guru saya di sekolah itu saat melakukan pembelajaran itu masih monoton, kayak Iya. apa nama ya, masih kayak tempo dulu lah, hanya mengandalkan
model ceramah ya, seperti model-model konvensional ya. Oh ya, model Iya. lama gitu ya Pak Iya ya. betul. Ya masih banyak yang hanya melakukan pembelajaran itu berceramah, kemudian kadang buat murid itu ya masih menjadi bosan gitu ya, menjadi bosan sehingga tidak punya mood untuk melakukan pembelajaran. Oh, gitu. Iya. Jadi Pak Wahyudi ini saat ini datang pada saya dengan permasalahan bahwa teman-teman di kantor Pak Wahyudi itu guru-gurunya itu masih banyak yang melakukan pembelajaran dengan metode ceramah atau dengan cara konvensional ya Pak. Betul. Sehingga anak-anaknya tuh bosan, Betul. tidak semangat belajar gitu ya Iya, Pak ya. iya. Oh iya. Iya. Terus kira-kira nih apa harapan Pak Wahyudi nih Pak? Ya saya ini sebenarnya ingin sih guru-guru itu bisa pembelajarannya itu ya bervariasi ya, bervariasi. Tidak mungkin kan saat ini hanya mengandalkan model ceramah saja, apalagi kan sekarang IT juga berkembang. Iya, Maka ya kita berharap ya guru-guru itu mampu menggunakan media yang saat ini berkembang ya, seperti misalkan kalau kita ada teknologi ya menggunakan aplikasi yang ada yang mungkin ya mudah kita pelajari ya, seperti kayak misalkan Canva, Iya. Kahoot, Quizzes, atau mungkin ya model selain seperti itu ya. Jadi saya berharap ya guru-guru kami di sekolah itu punya model pembelajaran yang menyenangkan begitu, dengan mungkin teknologi yang mungkin barangkali sudah berkembang saat ini. Iya, berarti harapan Pak Wahyudi atas persoalan yang Pak Wahyudi hadapi adalah supaya teman-teman guru di sekolah itu tidak hanya mengajar dengan cara ceramah ya Pak ya, Betul. tapi bisa menggunakan teknologi yang saat ini sudah ada, Iya. misalnya Quizzes, kemudian Canva, jadi dengan presentasi-presentasi yang dibantu dengan teknologi yang sudah semakin canggih, Iya. begitu ya Pak Iya Wahyudi ya. betul sekali. Ya, untuk mencapai harapan itu Pak, kira-kira perubahan apa sih Pak yang Pak Wahyudi inginkan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman Pak Wahyudi di kantor gitu Pak? Ya, saya ingin guru-guru ada perubahan yang tentunya tidak hanya menjadi guru saja, tapi juga bisa mampu mendidik, membimbing Iya. anak-anak, kemudian ya mampu memberikan pembelajaran yang bervariasi, pembelajaran yang tidak monoton, ya, pembelajaran yang menyenangkan, sehingga ketika pembelajaran menyenangkan akan berefek pada tingkat prestasi belajar anak-anak begitu. Iya. Perubahan yang Pak Wahyudi inginkan itu luar biasa sekali ya Iya. Pak. Pembelajaran yang bervariasi, yang dimana muaranya pada anak ya Pak ya, untuk kebutuhan anak, memenuhi kebutuhan anak. Nah, menurut Pak Wahyudi nih Pak, yang mau saya tanyakan selanjutnya adalah kira-kira Pak Wahyudi saat ini berada di level berapa nih Pak? Untuk dari harapan Pak Wahyudi, dari perubahan-perubahan yang Pak Wahyudi inginkan, ini Pak Wahyudi ada di level berapa ini Pak? Ya, kalau saya melihat guru-guru itu ini jujur saja ya, Ini, kalau mungkin dari level sih itu masih 5 ya. oh masih Masih 5 ya Pak lima, ya. iya. Iya. Oke, kalau begitu kira-kira Pak Wahyudi menginginkan di level berapa ini Pak? Ya, kalau sih saya sebenarnya pengen berharap guru-guru ya tidak terlalu tinggi sih, mungkin 7 itu saya sudah cukup. Oh iya, 7 ya Pak ya. Iya. Pak Wahyudi berarti dari level 5 saat ini Pak Wahyudi ingin berada di level yang ke-7 gitu Iya, nggih. betul. Ya, kira-kira untuk mencapai level 7 itu Pak, rencana apa sih yang Pak Wahyudi bisa lakukan gitu Pak? Strateginya apa tuh Pak Iya. untuk mencapai di level 7 itu Pak? Ya, ya berbekal dengan mungkin barangkali juga pengetahuan saya miliki ya, saya ingin mengadakan pendampingan, kemudian mentoring untuk rekan-rekan saya secara bergiliran. Ya, berarti strategi atau rencana yang Pak Wahyudi rencanakan saat ini ada melakukan pendampingan atau mentoring gitu ya Pak ya? Betul. Oke, kira-kira selain mentoring atau pendampingan Pak, ada strategi lain nggak Pak yang Pak Wahyudi Ya. pikirkan gitu Pak? Ya, barangkali nanti saya akan melakukan pendekatan pada kepala sekolah, membicarakan kepada kepala sekolah, barangkali nanti dari pihak sekolah bisa mengadakan semacam pelatihan atau workshop ya untuk barangkali membuat media pembelajaran yang menyenangkan untuk pembelajaran nanti. Iya, berarti untuk strategi yang kedua ini Pak Wahyudi juga melibatkan kepala sekolah nih ya Betul, Pak ya, iya. supaya kira-kira apa di sini yang bisa dilakukan sekolah untuk mengembangkan guru-guru gitu ya Pak ya, Betul, kompetensi betul. guru ya. Oke Pak,
dari kedua strategi yang Pak Wahyudi sampaikan tadi, kira-kira Pak, strategi mana sih yang paling cocok untuk diterapkan di sekolah Pak Wahyudi atau untuk teman-teman Pak Wahyudi, rekan-rekan guru Pak Wahyudi? Ya, baik. Kalau melihat kondisi di sekolah kami, barangkali yang lebih cocok itu adalah mentoring ya. Oh, yang mentoring ya Pak ya. Ya. Untuk strategi yang Pak Wahyudi pilih yaitu mentoring, Iya. kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Wahyudi? Iya. Saya ingin jadi mengadakan workshop. Iya, workshop ya Pak. Iya. Kemudian nanti juga ada evaluasi dari pelaksanaan itu. Workshop, kemudian implementasi ya, nanti kita akan mencoba dari pelaksanaan itu apakah nanti sudah baik belum pelaksanaannya. Jadi kita nanti ada pendampingan juga. Iya, jadi pendampingan, kemudian workshop, Iya. sosialisasi seperti itu ya Pak ya, semacam itu. Iya. Oke, dari strategi yang Pak Wahyudi tadi rencanakan atau sampaikan, kira-kira Pak ada kendala nggak ya Pak untuk mencapai itu Pak, untuk melakukannya itu Pak? Iya. Jadi kalau mungkin untuk kendala ya nanti saya akan meminta Bu Isna ini, salah satu rekan juga, dan Bapak Irwan ini dalam pelaksanaan nanti metode pembelajaran itu membantu. Oke, berarti untuk cara menghadapi kendalanya itu ya Pak ya, Iya. yaitu meminta bantuan teman atau kolaborasi dengan rekan sejawat Iya. yang mampu atau yang menguasai bidang IT untuk melakukan workshop atau pendampingan kepada guru-guru yang mungkin belum menguasai IT Iya. atau mungkin belum, Iya. ya kita jujur ya Pak, mungkin kan ada teman-teman kita yang memang belum bisa IT gitu Iya. ya Pak. Jadi Pak Wahyudi Iya. menghadapi kendalanya yaitu dengan meminta bantuan teman yang ahli atau berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ahli di bidang IT, begitu ya Pak Iya, ya? begitu. Oke Pak, sekarang Pak Wahyudi nih yang mau saya tanyakan nih Pak, kira-kira kapan nih Pak Wahyudi bisa melakukannya Pak? Kalau bisa ya secepat mungkin gitu. Secepat mungkin ya Iya. Pak, secepat mungkin itu kira-kira kapan nih Pak? Maaf ya Pak, saya tanya nih Pak, Iya. secepatnya kapan nih Pak kira-kira nih Kalau Pak? bisa ya mungkin tidak lebih dari 1 bulan ya, mungkin ya bisa 1 pekan besok bisa dilaksanakan. Oh, Baik. minggu depan ya Iya, Pak? minggu Oke, depan. berarti minggu depan nih saya catat ya Pak ya? Iya. Oke, baiklah Pak Wahyudi, dari apa yang kita perbincangkan nih Pak, kita sudah di akhir sesi nih Pak. Iya. Dari apa yang kita perbincangkan tadi Pak, kira-kira apa yang sudah Pak Wahyudi dapatkan Pak? Iya. Jadi saya mendapatkan gambaran ya, bagaimana nanti saya bisa membantu rekan-rekan saya untuk mengubah proses pembelajaran yang baik, yang variatif. Kemudian dengan metode mentoring tadi ya mungkin berharap bisa berjalan dengan lancar gitu, karena cara waktu kan kalau saya tadi ya kendalanya kan waktu dan tenaga ya, mungkin Iya. tadi minta bantuan biar berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana gitu. Ya, baiklah Pak Wahyudi, luar biasa sekali rencana yang sudah Pak Wahyudi sampaikan. Harapan saya rencana yang Pak Wahyudi sampaikan itu bisa Pak Wahyudi laksanakan dengan baik. Kemudian teman-teman Pak Wahyudi yang masih mengajar dengan cara konvensional bisa mulai nih pembelajaran dengan lebih bervariasi supaya anak-anak juga lebih semangat gitu ya Pak ya. Oke Pak, kita akan jumpa lagi minggu depan Pak. Iya. Saya akan tanya-tanya setelah Pak Wahyudi melakukan aksi nyata. Saya akan tanya-tanya nih Pak, kira-kira apa yang akan terjadi. Saya juga nggak sabar ya Pak, saya juga semangat menunggu cerita-cerita dan kabar baik dari Pak Wahyudi. Iya, insya Allah nanti saya akan menunggu dari Bu Amin, Dia. amin. Selamat siang Pak Wahyudi. Selamat siang Bu Dia. Terima Pak kasih Wahyudi. saya sudah Selamat dibantu. Iya, sama-sama Pak. Selamat melanjutkan aktivitas ya Pak Iya, Wahyudi. sama-sama, Bu Dia. Selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, halo Bu Tia. Ya, Bu Nana. Terima kasih Bu Tia sudah hadir kembali di sini. Sama-sama Ibu Nana, saya juga terima kasih. Iya, terima kasih Bu Tia untuk coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ya, tadi di awal sebelum melakukan coaching saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu. Iya. Nah, dari indikator ketercapaian yang ingin dicapai sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang
sudah dilakukan Butia? Ya, jadi Bu Nana, yang sudah saya lakukan saat melakukan coaching dan berdasarkan proses coaching tadi, yang pertama saya sudah melakukan proses coaching itu dengan alur tirta. Nah, Bu Nana ya, yaitu saya menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya juga melakukan identifikasi dengan cara menanyakan kepada coach saya tadi informasi-informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, dan saya juga sudah menanyakan rencana aksi apa yang akan coach saya lakukan, dan juga saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang akan dilakukan. Itu benar. Oke, baik. Menurut saya nih sebagai observer, tadi Butia sudah bagus sekali ya. Terima kasih Bu Nana. Melakukan dengan baik, telah menjalankan coaching dengan alur tirta, sesuai dengan alur tirta. Di mana Butia sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan pada coaching. Nah, kemudian juga sudah melakukan berbagai macam atau memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach itu bisa menemukan solusi sendiri ya. Iya, benar sekali. Seperti itu Iya, kan? benar sekali Bu Iya. Nana. Selain itu pada coaching ini Butia juga sudah menerapkan prinsip coaching sudah sesuai dengan prinsip coaching tersebut. Selamat loh Butia. Terima kasih Bu Nana, terima kasih sekali. Baik, sebelum kita akhiri, saya mau tanya satu hal lagi nih Butia. Nggih. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Nana yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu Bu Nana yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi yang lebih dalam lagi dan dapat mengarahkan coach untuk menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Oke, luar biasa sekali Butia. Ya, terima kasih Bu Nana. Sudah menerapkan alur tirta dengan luar biasa ya. Ya, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena saya tadi juga sudah lihat coach juga sudah menyampaikan solusinya yang sudah sesuai. Ya, Oke, iya. Oke Butia, semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang seperti ini lagi Ya, ya. siap Bu Nana, terima kasih Iya. sekali untuk bantuan Bu Nana. Kembali kasih Butia, terima kasih Iya, sudah hadir. selamat siang, Bu Nana. Selamat siang. Permisi Pak, Iya Bu Nana, silahkan. terima kasih Pak. Boleh saya duduk Pak? Boleh Bu Nana, silahkan. Ya, apa kabarnya Bu Nana? Kabar baik Pak. Iya baik. Mohon maaf Bu Nana, Iya, saya hari ini akan melakukan supervisi coaching pada Bu Nana ya. Oke Pak, ya Pak, Iya. siap Pak. Baik, hari ini saya akan melakukan coaching sebagai awal saya. Saya akan melakukan beberapa pertanyaan pada Bu Nana. Pertama, saya akan memberikan rubrik penilaian yang nantinya akan jadi panduan apakah sesuai dengan rubrik penilaian atau tidak selama pelaksanaan coaching Bu Nana. Siap Yang Pak. pertama, nanti apakah sudah sesuai dengan alur tirta ataukah belum. Yang kedua, bagaimana Bu Nana memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach nanti. Siap Pak. Yang ketiga, bagaimana coach nanti merespon pertanyaan dari Bu Nana sebagai coach. Dan jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching Bu Nana, Ya. yaitu yang pertama adalah kemitraan, Siap. kedua adalah proses kreatif, Ya. yang ketiga adalah maksimalkan potensi itu. Siap, Dan Pak. yang paling penting, Oke. kompetensi coaching apa yang nantinya akan dikembangkan Bu Nana pada hari ini. Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan itu pertama pasti kehadiran ya Pak. Kedua, mendengarkan secara aktif. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Gitu, Pak. oke. Kira-kira kompetensi mana yang Bu Nana nanti kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang saya akan kembangkan yang paling berbobot yaitu kompetensi tentang memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Baik. Kemudian indikator capaian dan tujuan pengembangan yang mana yang nantinya akan dicapai oleh Bu Nana? Ya, indikatornya saya ingin
dan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami dan juga melakukan langkah-langkah dalam menemukan solusi di dalam permasalahan tersebut, Pak. Ya, baik. Barangkali sampai di sini observasi kita Bu Nana. Semoga nanti Bu Nana dapat melakukan coaching dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal begitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Ya, Wahyudi. sama-sama Bu Nana, silahkan melakukan coaching. Ya, terima kasih. Oke, yes. Ya, potong-potongnya sudah dipotong. Oke, yes. Oke, bersih Mbak. Nah, ya. Selamat siang, Bu Tia. Selamat siang, Ibu Nana. Ya, Bu Tia. Kayaknya kok ada sesuatu yang beda dari penjenengan ya? Iya, Bu Nana tahu aja nih. Iya. Saya lagi pusing ini Bu Nana. Iya, kayaknya pengen berdiskusi nih Iya, kayaknya. saya pengen curhat nih sama Bu Nana. Iya, pengen curhat. Oke, Bu Tia. Apa yang mau dibicarakan? Ini saya saya main mendengarkan keluhannya dari Bu Tia. Iya, gini Bu Nana, saya itu kan mengajar mapel pendidikan agama Kristen. Jadi di sekolah saya itu setiap pagi dan siang itu ada ibadah Ibu. Jadi kalau pagi ada ibadah pagi, kalau siang yang teman-teman anak-anak yang muslim itu sholat gitu, anak-anak saya yang Kristen juga ada ibadah siang. Oke. Untuk ibadah siang itu kan sudah aman lah karena anak-anak sudah ada, jadi biasanya ibadah siang itu lengkap gitu ya Ibu. Anak-anak sudah datang gitu ya di ruang agama, kita ibadah bersama-sama dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi di ibadah paginya itu Bu Nana, itu masih lumayan banyak anak-anak yang nggak datang ibadah Bu Nana kalau ibadah pagi. Itu saya sedih gitu loh Bu Nana, padahal ya saya udah sampaikan, saya udah ingatkan setiap pagi itu ada ibadah, tapi masih ada yang nggak datang. Jadi ibadah. penjenengan minta supaya di ibadah pagi itu anak-anak juga penuh gitu Iya, ya? saya pengen kayak gitu Bu. Jadi kayak di ibadah siang lah, jadi banyak gitu loh Bu. Kalau pagi itu sedikit yang datang gitu Bu. Menurut Bu Tia, dari situasi seperti ini apa harapan Bu Tia untuk menjadikan supaya ibadah pagi terlihat lebih banyak atau penuh seperti di ibadah siang? Apa harapan Bu Tia? Ya, harapan saya kalau ibadah pagi itu anak-anak semangat datang gitu ya, penuh di ruang agama seperti di waktu siang. Jadi anak-anak datang ibadah, kemudian kita bersekutu bersama seperti itulah Ibu. Saya pengennya seperti itu harapan saya. Jadi tidak hanya di siang tapi di ibadah pagi pun harapan saya anak-anak pada datang gitu loh Bu. Karena dengan ibadah pagi itu kan akan menambah iman anak-anak. Itu harapan saya sih Bu Nana. Nah, menurut Bu Tia, apa perubahan apa yang harus dilakukan atau tantangan apa yang harus penjenengan lakukan untuk mewujudkan harapan penjenengan? Mungkin ini ya Bu Nana ya, saya akan meminta untuk guru kelasnya supaya juga mengingatkan kepada anak-anak khususnya yang beragama Kristen, supaya kalau pagi itu ada doa pagi, ada ibadah. Jadi guru kelas juga mungkin bisa menginformasikan, menyampaikan ke anak-anak gitu Bu. Jadi ya mungkin kalau pagi mungkin lupa atau mungkin mereka asik bermain gitu, padahal saya juga udah nunggu, saya udah nyari-nyari, tapi kan di ruang agama sudah ada yang nunggu saya ibadah, jadi ya saya tinggal saja, saya nggak nyari lagi gitu gimana. Baik, kalau menurut Bu Tia ini termasuk atau masuk di level berapa untuk situasi yang seperti ini? Kalau saya sendiri menilai diri saya ya masih di level 5 lah Bu Nana, masih rendah karena itu belum terjadi kan Bu Nana. Apa yang saya harapkan itu kondisi saya saat ini masih jauh lah Bu Nana. Ya. Kalau Bu Tia sendiri menginginkan di level berapa? Saya pengen ya paling nggak di level 8 gitu Bu Nana ya, 8 udah ya, bagus oke. ya Bu Nana ya, udah luar biasa lah ya. Kemudian rencana apa yang akan penjenengan lakukan, Bu Tia lakukan untuk mengatasi hal seperti ini? Saya akan mencoba untuk anak-anak itu setiap di pelajaran saya ingatkan kembali. Kemudian saya akan mencoba strategi memberikan kalau pagi itu ada presensi gambar-gambar gitu Bu. Oke. Jadi yang
hari ini datang ibadah itu akan dapat stiker gitu, ada stiker yang akan mereka tempelkan gitu, nanti ada nama mereka. Jadi misalnya Felix datang hari Senin, itu nanti mereka dapat stiker di hari Senin, kemudian hari Selasa. Mungkin itu sih Bu Nana saat ini yang saya pikirkan. Oke, itu tadi strategi mungkin menempelkan stiker itu Iya, bagus kayak presensi gitu. Nah, mungkin ada strategi lain yang mungkin dengan Butia lakukan lagi, strategi lain? Strategi lain mungkin saya akan WA ke grup orang tua supaya orang tua juga mungkin mengantar, kalau ada anak-anak yang diantar ya Bu Nana, mungkin supaya mengantarnya itu lebih pagi. Jadi memang saya tanya kemarin itu rata-rata berangkatnya siang Bu Nana, jadi pada mepet-mepet waktu jam masuk karena kan ibadahnya jam 7, jadi masuknya kan jam setengah 8. Jadi anak-anak itu banyak yang mepet masuknya itu jam setengah 8 gitu loh Bu Nana. Mungkin saya akan sampaikan ke orang tua supaya mungkin mengkondisikan anak bisa bangun lebih pagi sehingga berangkatnya lebih pagi gitu Bu Nana. Baik, berarti ada beberapa strategi ya yang Iya, kita lakukan. Dari beberapa strategi itu strategi mana yang nyaman bagi siswa gitu ya? Strategi apa? Kalau menurut saya mungkin di strategi presensi itu ya Bu Nana ya, karena kan di SD negeri itu rata-rata zonasi. Jadi kan kebanyakan itu kan sebenarnya dekat. Sebenarnya kalau jalan kaki saja sebenarnya bisa sih Bu Nana. Mungkin jadi kendalanya mungkin bukan karena ini ya antar jemput orang tua atau karena orang tua yang mengantar, mungkin kesiangan ya. Mungkin lebih ke itu motivasi anak ya Bu Nana. Saya akan mencoba membuat presensi dari stiker-stiker gambar-gambar gitu. Jadi nanti setiap datang anak-anak akan menempelkan satu hari, jadi satu minggu ada yang penuh nih gitu. Berarti kan iya kan banyak. Iya gitu. Mungkin itu Bu Nana yang akan saya lakukan. Baik Bu Tia. Nah, untuk dari strategi yang penjenengan pilih tadi, apa yang akan penjenengan lakukan dari strategi yang dipilih tadi? Saya pastinya akan membuat stiker-stiker. Saya akan membuat gambar-gambar lucu-lucu gitu. Saya akan print di sekolahan. Saya akan membeli apa itu ya, kertas stiker itu. Saya akan desain sendiri. Saya jadi saya kan bisa lebih hemat ya Bu daripada beli ya. Jadi saya bisa print di sekolah. Jadi saya akan mulai mencari gambar-gambar yang lucu yang hari ini kan anak-anak pada seneng apa sih Cinamorol itu ya Bu ya. Mungkin dari situ kan mungkin biar anak-anak semangat ya dapat gambar itu ya. Itu mungkin Bu Nana. Menurut Bu Tia, jika ada kendala penjenengan, apa kendala yang terjadi? Kendalanya mungkin yang akan saya alami ya kita bisa butuh waktu lebih banyak pastinya untuk mencari-cari gambar. Saya butuh waktu untuk ngeprint juga ya, mungkin di dana juga saya pasti bawa pakai uang pribadi saya gitu, tapi itu nggak masalah Bu Nana. Yang penting anak-anak kan ini ya ibadah paginya mereka tetap rajin, itu tujuan saya yang utama sih Bu Nana. Nanti kendalanya mungkin itu Bu Nana, saya harus menyediakan waktu yang lebih untuk mendesain, kemudian saya harus ngeprint, harus beli kertasnya juga. Mungkin itu sih Bu Nana kendalanya ya. Kendalanya itu, nah dari kendala-kendala tersebut bagaimana penjenengan cara menghadapi atau mengatasinya? Ya saya pastinya akan berkomitmen bahwa ini adalah usaha saya untuk meningkatkan apa ya, motivasi kerajinan anak-anak untuk beribadah. Jadi saya akan mengatasinya dengan semangat saya, komitmen saya untuk membuat desain-desain, gambar, kemudian mencetak, kemudian nanti saya akan berikan ke anak-anak yang setiap pagi itu datang. Saya akan sampaikan, ini loh, kalau kalian datang ibadah, ini loh, kalian akan dapat stiker-stiker lucu. Ya meskipun itu bukan tujuan utama yang untuk dapat stikernya ya Bu Nana, tapi paling enggak itu kan ada, mungkin ada apa ya, minat atau ketertarikan anak-anak untuk datang ibadah pagi. Mungkin itu Bu Nana. Oke Bu Tia, dari apa namanya kendala-kendala tadi sudah ada caranya penjenengan mengatasi. Dan kemudian untuk kedepannya kapan penjenengan akan memulainya? Ini hari apa ya Bu Nana? Ini hari Senin ya. Berarti saya akan lakukan besok, saya bisa lah, nanti ini saya pulang kerja, saya mampir dulu
untuk beli kertas stikernya saya akan desain di rumah besok, atau di rumah kan saya punya printer tuh, saya bisa ngeprint, besok saya sudah bisa ini lakukan. Besok Bagus. iya Bagus saya akan sekali, eksekusi Bu Tia. besok itu Bu Baik, Nana. dari perbincangan ini, apa yang Ibu dapatkan dari kita ngobrol diskusi ini Bu Tia? Ya, yang saya dapatkan saya sudah ada gambaran Ibu Nana. Oke. Oh ternyata masalah yang saya hadapi selama ini tuh ternyata mungkin ini caranya. Jadi saya ada gambaran supaya anak-anak itu lebih semangat, termotivasi, tertarik untuk ibadah pagi. Mungkin itu Bu Nana. Baik Bu Tia, senang sekali penjenengan bisa Iya, curhat ke saya juga senang sekali. Terima kasih Bu Nana. Iya, sama-sama Bu Tia. Semoga apa yang penjenengan sudah lakukan, rencanakan dan bisa mendapatkan solusi semuanya bisa terlaksana dengan baik dan Amin, yakin amin, penjenengan pasti bisa. amin. Terima kasih Bu Nana karena sudah mendengarkan saya dan membantu saya untuk keluar dari masalah saya yang tadi saya datang pusing. Sekarang saya sudah ada Sudah lega gambaran. ya? Iya, terima kasih sekali loh Bu Nana. Sama-sama Bu Tia. Iya. Selamat melakukan aktivitas kembali. Terima kasih Bu Nana. Terus harus ngapa? Wes, kasih Pak. Pergi. Suwi. 10. Baik, Bu Nana, alhamdulillah sudah melakukan coaching dengan baik dan lancar. Amin ya Pak. Tadi di awal sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan ke Bu Nana ya indikator yang Bu Nana nanti ingin dicapai gitu. Dari indikator tercapai yang dicapai sebelum melakukan coaching, apa sih yang sudah Bu Nana lakukan tersebut? Baik Pak, terima kasih untuk ucapannya. Saya tadi sudah melakukan coaching dan sudah berdasarkan proses alur tirta satu. Kemudian saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum percakapan. Yang kedua, kemudian ketiga, saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach saya yang sudah saya coach tadi dengan informasi-informasi yang terkait permasalahan yang dihadapinya. Kemudian saya juga menanyakan tentang bagaimana rencana aksi yang akan dilakukan, serta juga saya akan meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang akan dilakukannya. Oke, baik. Menurut saya sebagai observer, tadi Bu Nana sudah sangat bagus sekali melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Bu Nana sudah melakukan identifikasi masalah terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Selain itu, pada coaching ini tadi Bu Nana juga sudah menerapkan prinsip coaching yang luar biasa. Maka saya ucapkan selamat Bu Nana ya. Terima kasih Pak Wahyudi. Baik, sebelum kita akhiri saya mau bertanya lagi nih Bu Nana, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Satu kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya sebagai coach dapat menggali informasi lebih lanjut dan juga mendalam, serta dapat mengarahkan coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu. Iya. Baik, luar biasa sekali Bu Nana pada menerapkan alur cerita yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Wahyudi. Dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach. Nah, karena itu saya lihat coach juga sudah menyampaikan solusi-solusi yang disesuaikan. Jadi semoga di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi Bu Nana. Baik, sampai di sini cukup sekian. Terima kasih Terima luar kasih. biasa Bu Nana. Terima kasih Selamat Pak melanjutkan Wahyudi. aktivitasnya. Semoga sukses untuk Bu Nana. Amin. Selamat siang Bu Tia. Halo Pak Wahyudi, selamat siang. Silakan duduk Pak. Iya. Nah, terima kasih nih Pak sudah datang. Iya. Gimana Pak Wahyudi? Apa kabar nih hari ini Pak? Iya, kabar saya baik Bu Tia. Iya. Bagaimana kabar Bu Tia? Alhamdulillah saya juga Iya. baik Pak. Ya saat ini Pak sebelum Bapak melakukan coaching ya Pak, saya akan melakukan supervisi akademik terhadap Pak Wahyudi.
untuk yang pertama kali akan saya sampaikan yaitu tentang rubrik penilaian ya Pak ya. Ya, sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Wahyudi. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang rubrik penilaian Pak. Kita akan diskusikan ya Pak. Untuk Pak Wahyudi coaching hari ini yang akan saya nilai dan amati yaitu apakah sudah sesuai belum dengan rubrik penilaiannya, kira-kira seperti itu ya Pak Wahyudi. Iya, baik. Apakah nanti yang pertama apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, atau apakah Pak Wahyudi itu bagaimana menyampaikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, kemudian bagaimana coach merespon pertanyaan dari Pak Wahyudi sebagai coachnya. Dan saya berpesan Pak Wahyudi, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Pak Wahyudi, seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baiklah Pak Wahyudi, yang akan saya tanyakan kepada Pak Wahyudi selanjutnya adalah kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Pak Wahyudi kembangkan Pak pada proses coaching hari ini Pak Wahyudi? Ya. Baik Bu Tia, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan untuk coaching kali ini adalah yang pertama atau kehadiran penuh dari coach dan coach. Bagi yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, baiklah Pak Wahyudi. Untuk selanjutnya Pak, pertanyaan yang kedua Pak Wahyudi, kira-kira dari ketiga kompetensi yang Pak Wahyudi sampaikan tadi untuk Pak Wahyudi kembangkan, kompetensi mana yang akan Pak Wahyudi kembangkan secara lebih spesifik untuk diobservasi Pak? Ya, baik Bu Tia, untuk kompetensi secara spesifik yang akan saya kembangkan adalah yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, berarti mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Ya. Untuk indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan mana yang ingin dicapai oleh Bapak Wahyudi kira-kira ini Pak? Ya, saya ingin coach nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya, atau mungkin ada langkah-langkah dalam menemukan solusi terhadap permasalahan coach. Iya, baiklah Pak Wahyudi, sampai di sini kegiatan pra-observasi yang kita lakukan ya Pak Wahyudi. Selamat melakukan coaching bersama coach. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, terima kasih. Mohon doanya Bu Tia. Ya, Semoga lancar selalu ya Pak Wahyudi. Terima kasih. Mari Bu Tia. Ya. Selamat siang Bu Nana. Selamat siang Pak Wahyudi. Bagaimana kabarnya ini? Kabarnya gimana ya Pak ya? Mau dibilang enak, baik, kok ya enggak baik, dibilang enggak baik, ya harus baik. Iya, iya. Saya lihat Bu Nana akhir-akhir ini kayak ada masalah ya yang dipendam ya. Apa ini ada kurang bisa disampaikan? Iya Pak, sebenarnya kalau masalah banyak ya Pak ya. Iya, untuk masalah itu saya gini Pak, permasalahan yang saya hadapi itu permasalahan dalam pembelajaran nih Pak saya. Pembelajaran di sekolah bersama dengan murid-murid saya ini Pak. Begitu, Pak. tentang pembelajaran itu. Iya Nana, Pak, ya. tentang pembelajaran. Kira-kira apa yang diharapkan Bu Nana dari pembelajaran itu? Iya, ini Pak, dari permasalahan itu, permasalahan yang saya hadapi itu adalah permasalahan satu dalam pembelajaran itu, anak-anak itu kok pasti satu ngantuk, kedua kayaknya tidak aktif gitu loh Pak, kayak yang males-malesan seperti itu Pak. Dalam pembelajaran itu kayaknya kurang bersemangat anak-anak itu. Nah itu saya juga harus mempunyai harapan ya dari pembelajaran yang kurang menyenangkan itu. Saya harus punya harapan untuk siswa atau murid saya tersebut. Seperti itu Pak. Jadi intinya permasalahannya adalah pembelajarannya kurang aktif ya, jadi menjadikan anak-anak ya pasif, ngantuk begitu ya, tidak punya semangat. Iya. Gitu ya. Ya kira-kira harapannya Bu Nana gimana? Ya harapannya sih kalau dalam pembelajaran anak-anak itu interaktif, Begitu ya. komunikatif, satu dengan yang lain bisa berdiskusi, saling memberikan solusi, saling kayak kalau sekarang tutor sebaya saling memberikan informasi yang lebih akurat, atau yang ini tidak bisa, yang satu memberitahu atau memberi informasi yang baik, seperti itu, yang bagus, seperti itu Pak, harapan saya seperti itu. Nah, jadi pembelajaran yang diharapkan adalah pembelajaran interaktif begitu ya. Iya, Iya, betul. baik.
apa perubahan yang ingin diinginkan dari Bu Nana? Ya, perubahan yang saya inginkan ya itu tadi Pak, perubahannya ya anak-anak lebih aktif lagi dalam belajar, lebih komunikatif lagi, baik terhadap teman teman satu kelas ataupun kepada guru juga dalam pembelajaran, tidak hanya di pembelajaran saya. Jadi perubahannya ya pembelajaran di setiap mapel. Saya inginkan perubahannya pada anak-anak itu semuanya berubah jadi aktif, menyenangkan, seperti itu. Begitu, baik. Kalau menurut Bu Nana nih ya, kira-kira di level berapa ini untuk kondisi pembelajaran saat ini? Iya. Kalau menurut saya masih di level rendah sih Pak. Kalau di tinggi-tinggi belum berani. Masih di level 5-6 lah. 5-6. Mohon maaf, ini spesifiknya 5 atau 6 ini kira-kira? Ya 5 lah, 5. Iya, baik. Iya. Kalau 5 kan masih rapelnya merah ya kayak gitu. Iya, betul. Tapi apa yang kira-kira nanti diharapkan Bu Nana ini sampai di level berapa kira-kira ini? Ya saya inginkan kalau level harus tentunya pasti level yang terbaik ya Pak ya. Ya paling tidak 8 lah, 8 itu sudah cukup. Itu Pak, level 8. Saat ini Bu Nana di level 5, ingin ke level 8 gitu ya? Baik. Bu Nana, kira-kira rencana apa yang nanti akan dilakukan? Iya, untuk rencana yang akan saya lakukan, ya pastinya saya akan berubah cara saya dalam mengajar siswa di kelas ya. Mungkin berubahnya satu di dalam strategi dalam pembelajaran tersebut. Saya merubah dengan pembelajaran yang mungkin dengan pembelajaran yang variatif, kemudian yang bisa menambah anak tambah semangat, mungkin dengan cara pembelajaran yang berdiferensiasi, mungkin seperti itu, dengan permainan-permainan, atau sekarang kan banyak ya Pak ya IT, jadi kita bisa memasukkan dalam pembelajaran itu di permainan di IT tersebut Pak, seperti itu Pak. Baik, tadi ada pembelajaran berdiferensiasi itu ya, yang mungkin kan bisa dikembangkan di guru merdeka ya. Terus kemudian memanfaatkan teknologi begitu ya. Kira-kira ada strategi lain nggak untuk yang dilakukan di mana? Ya, strategi lain yang akan saya lakukan, mungkin saya akan memberikan pembelajaran yang mengangkat bakat minat anak, memberikan potensi, mengembangkan potensi anak dengan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan bakat dan minat anak Pak. Gitu. Jadi ada strategi lain, yaitu pembelajaran itu sesuai dengan bakat minat anak begitu ya. Betul Pak. Betul. Tadi ada diferensiasi, kemudian memanfaatkan IT, kemudian sesuai dengan bakat minat. Nah, ini dari strategi yang tadi Bu Nana sampaikan, kira-kira strategi mana yang paling cocok barangkali dilakukan? Sebenarnya semuanya cocok ya Pak ya. Tapi kalau menurut saya ingin mengembangkan strategi yang sesuai dengan bakat minat, sesuai dengan potensi. Sekarang kan kalau dalam pembelajaran kita harus tahu ya gaya belajar anak seperti apa, bakat anak gimana, potensi anak itu kita harus tahu, karakter anak itu kita juga harus paham kan Pak, gitu kan. Kalau dalam kita sebagai mengajar, sebagai seorang guru kan kita harus tahu, pahami karakter anak, gaya belajarnya anak seperti apa. Jadi untuk pengembangan pembelajaran yang atau strategi yang harus saya kembangkan itu menurut saya strategi yang mengembangkan potensi bakat dan minat anak. Iya, baik. Berarti strategi yang mengembangkan bakat minat anak begitu. Itulah seperti yang dipilih di mana begitu ya. Jadi kira-kira untuk mencapai strategi itu apa yang nanti Nana lakukan? Ya, saya akan mencoba anak dengan pembelajaran yang variatif tadi Pak, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dengan permainan-permainan mungkin seperti itu. Jadi anak tidak bosan di kelas, tidak mengantuk, kemudian aktif dalam pembelajaran, bertanya ataupun lebih interaktif dengan yang lainnya, komunikatif dengan yang lainnya, seperti itu. Kira-kira ada kendala tidak dari pemilihan strategi itu?
Ya, itu Pak. Kalau kendala itu pasti ya Pak ya. Hmm. Satu di kendalanya itu pasti waktu. Pasti kan kita kalau sebelum mengajar itu kita kan membuat RPP dulu, misalnya modul ajar. Jadi kita harus menyempatkan dulu. Kita harus membuat modul ajar tersebut, apa yang harus kita lakukan di kelas sebelum kita mengajar, rencana-rencana apa, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, kan seperti itu Pak. Kalau kendala itu pasti ada kendalanya, tapi ya kendalanya di waktu, tapi yang bagaimanapun juga kita harus bisa melakukannya, membagi waktu. Iya, betul. Baik. Berarti ada kendala ya. Kira-kira cara menghadapi kendalanya seperti apa itu Nana? Iya. Caranya dengan cara ya manajemen waktu. Saya harus membagi waktu dengan ini, jadi harus memanage waktu sebaik-baiknya, seperti itu Pak. Itu yang harus saya lakukan. Baik. Kapan mau dilakukan itu Nana? Ya secepatnya. Baik. Paling minggu ini Pak, saya Minggu akan ini, ya. mencoba untuk pembelajaran yang interaktif seperti itu. Iya, baik. Tadi sudah kita banyak membahas ya terkait dengan pembelajaran. Nah, ini tadi sudah mau Nana laksanakan. Iya. Yang kira-kira dari perbincangan ini apa yang didapatkan Nana? Banyak sekali Pak. Jadi Pak, selama saya mengajar itu kan banyak sekali permasalahan kan Iya. Pak. Dengan saya berbincang dengan Pak Wahyudi itu kayaknya saya plong ya mendapatkan solusi, meskipun solusi itu sudah ada, tapi kan kalau kita curcol, hanya curhatan gitu kan kita lebih enak, lebih plong gitu Pak. Iya, baik. Alhamdulillah Nana sudah sebenarnya ada solusi sendiri ya yang Iya. bisa disampaikan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, Amin. sukses untuk pembelajarannya Bu Nana. Amin. Gitu. Amin, terima kasih Pak Wahyudi. Sama-sama Bu Nana, sukses Iya. selalu untuk Bu Nana. Amin, terima kasih. Selamat siang Pak Wahyudi. Selamat siang, Bu Nana. Ya. Alhamdulillah Pak Wahyudi sudah melakukan coaching dan coachingnya sudah berjalan dengan lancar ya Pak Wahyudi. Tadi Pak Wahyudi di awal sebelum melakukan coaching ini saya sempat menanyakan ya tentang indikator ketercapaian ya Pak Wahyudi ya. Dari indikator ketercapaian yang ingin Pak Wahyudi capai sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Pak Wahyudi? Ya, baik Bu Dia, alhamdulillah tadi saya sudah melakukan coaching Ya. dan berdasarkan proses coaching tadi pertama saya sudah melakukannya dengan proses alur tirta. Saya sudah menanyakan juga tujuan sebelum melakukan percakapan pada coaching. Kemudian saya mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi terkait permasalahan yang dihadapi begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah saya sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, saya sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang akan dilakukan. Iya, baik sekali Pak Wahyudi. Menurut saya Pak, sebagai observer, tadi Pak Wahyudi itu sudah bagus sekali karena Pak Wahyudi sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta Pak Wahyudi ya. Di mana Pak Wahyudi sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan kepada coach panjenengan tadi, kemudian memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu ya Pak. Selain itu pada coaching yang Pak Wahyudi lakukan juga Pak Wahyudi sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Bagus sekali, selamat Pak Terima Wahyudi. kasih, Bu Tia. Selamat Pak Wahyudi. Sebelum kita akhiri nih Pak, saya mau bertanya satu hal lagi ya Pak Wahyudi. Iya, ya. silahkan. Kompetensi apa sih Pak Wahyudi yang masih ingin Pak Wahyudi kembangkan Pak? Iya, kompetensi yang ingin masih saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi yang mendalam dan dapat mengarahkan coach menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach. Ya, luar biasa sekali Pak Wahyudi. Padahal menerapkan alur tirta itu luar biasa. Namun Pak Wahyudi sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena tadi saya lihat coach juga sudah menyampaikan solusi yang sesuai gitu ya. Oke Pak Wahyudi, semoga kita bisa berbincang-bincang lagi di kesempatan yang lain ya Pak Wahyudi. Iya, sama-sama. Ya, cukup sekian Pak Wahyudi. Terima kasih. Iya. Selamat siang Pak Selamat Wahyudi. siang, Bu Tia. Selamat melanjutkan aktivitas.
Demikianlah video praktek demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat.